siapkan diri hati kita dulu di hadapan Yesus. Nyatakan kemuliaan dan berkat pada saat ini. Haleluya. Bapa dan juga Tuhan, kami syukur terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi ini Bapa yang melimpah bagi setiap kehidupan yang bernafas di bumi ini Bapa. Ternyata pada saat ini Bapa berkat Kau yang luar biasa, sangat indah di dalam pribadi dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa, ini persembahan kami hanya untuk kemuliaan dan berkat kasih. Sama kita angkatkan nyanyian Kau yang terindah bagi Yesus.
angkatkan sembah, kita angkatkan doa kita, kita angkatkan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Atas kuasanya yang lebih besar. 1 Samuel 7:12 Ebenezer menyatakan sampai setakat ini Tuhan telah menopang tangannya. Sampai setakat ini Tuhan telah menolong kehidupan, perjalanan kita. Dan kami yang terbaik bagi Yesus. Biar Dia terus menopang bagi hidup kita. Asamu
surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih yang tidak terhingga karena kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami mau kembalikan, dan kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami, Tuhan Yesus, mempersembahkan tubuh kami persembahan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Gua harap di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah puji sembah yang kami naikkan kepadamu juga Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya harap semua kita dalam keadaan yang sehat walafiat, dan saya harap kita juga masih tetap menikmati dan merasakan keindahan kasih pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita sejak 2000 tahun yang lalu. Sampai pada hari ini, detik saat ini, kasih Tuhan itu masih berlangsung di dalam hidup kita. Itu tandanya, itu buktinya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat yang dipilih, umat yang dipanggil, umat yang sangat dikasihani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Ebenezer yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama dalam minggu lepas kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu 3 makna panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi pada hari dan saat ini kita tetap masih fokus dalam konteks yang sama, yaitu tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa dan bagaimana, seperti apakah panggilan Tuhan itu terhadap dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini sebagai pedoman, sebagai makanan rohani kita yang akan membentuk dan yang akan memberikan, menasihatkan, mendorong kita agar kita semakin hari semakin memiliki perkembangan dalam iman dan pertumbuhan di dalam iman kita. Kita sama-sama mempraktikkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada 3 panggilan yang kita belajar dalam minggu yang lepas, yaitu kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipanggil untuk dikuduskan, dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu menjadi garam dan terang bagi orang lain. Itu kita harus menjadi teladan bagi saudara-saudara yang Yesus kasihi, yang berjalan seturut dengan panggilan Tuhan. Sampai pada hari ini kita masih fokus pada hal yang sama, yaitu sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar bersama-sama tentang panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang contohnya panggilan yang kita lihat daripada Nabi Abraham. Ya, Abraham dia dipanggil untuk menjadi berkat. Abraham salah satunya adalah bapa iman kita, ya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati kehidupan Abraham dan menjadikan Abraham, keturunan Abraham seperti bintang di langit pasir yang begitu banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah berkat yang Tuhan berikan karena Abraham benar-benar menyahut panggilan Tuhan
Dan Abraham sungguh-sungguh mendalami dan mengenal. Semakin Abraham belajar sesuatu yang baru daripada suara Tuhan, titah-titah yang Tuhan bicarakan kepada dia, semakin hari semakin jelaslah panggilan Abraham. Demikianlah panggilan yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan banyak lagi yang tokoh-tokoh yang kita belajar dalam Alkitab yang dapat menjadi contoh dan teladan untuk kita. Jadi pada malam ini saya akan mengongsikan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Saudara kalau mau baca sampai ayat yang terakhir, dipersilakan. Tapi kita mau fokuskan dalam beberapa ayat ini. Dan sebelum saya membaca ayat ini untuk kita, sekali lagi dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-6 ini, tujuan firman Tuhan ini adalah supaya kita mengetahui kita dipanggil untuk Injil, karena melalui Injil itu hidup kita ataupun hidup orang percaya itu akan lebih yakin dan percaya sesungguhnya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini adalah tujuan panggilan orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya. Melalui panggilan untuk Injil kita semakin mengenal lebih dalam tentang pribadi Yesus dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan selanjutnya, mari kita sama-sama, bagaimanakah kehidupan orang yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Itu adalah tema kita. Hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Jadi bagaimana, mari kita sama membaca. Saya akan baca untuk kita dari ayat yang pertama. Itu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dan semua Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 3 perkara yang saya mau kongsikan, aplikasikan daripada ayat firman Tuhan ini. Sebelum saya meneruskan di dalam ketiga poin itu, adalah saya mau kita merenungkan sekali lagi daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Apa yang pertama, yaitu di dalam ayat yang 1 ya, ayat yang pertama, ayat 1 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus. Sebab itu, ini adalah tujuan Rasul Paulus menuliskan surat ini, dengan tujuannya untuk menasihatkan kita sebagai umat yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan. Apakah nasihat dia itu? Adalah nasihat dia supaya kita hidup berpadanan, ataupun kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Hidup, contohnya kita yang dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan, kita telah dipanggil di dalam satu pengharapan, satu tujuan, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah kita sepadan dengan panggilan kita itu? Nah, itu maksudnya, saudara saya kasih dalam Tuhan. Adalah kita hidup berpadanan dengan panggilan yang telah Tuhan lakukan untuk hidup saya dan saudara, demi kebaikan dan demi panggilan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan hidup menurut kehendak panggilan, karena panggilan Tuhan adalah kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan dia adalah kehendak Tuhan. Dia memanggil kita, sudah tentu ada kehendaknya, rencananya
untuk setiap pribadi kita. Karena kita sebagai manusia, insan yang biasa, insan yang kosong, Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang Tuhan ingin pakai, yang Tuhan ingin supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi bejana yang dibentuk dengan sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup sepadan dengan kebenaran firman Tuhan, hidup sepadan dengan menuruti kehendak firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus tegaskan hal ini supaya kita menjalani kehidupan kita dan kita tidak meremehkan, kita tidak memandang rendah tentang panggilan yang sudah Tuhan tetapkan. Ketetapan Tuhan memanggil kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maksudnya jangan kita sia-siakan panggilan kita yang sudah kita perolehi, yang sudah Tuhan jadikan, sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 mengatakan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Inilah satu ketetapan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus supaya kita hidup seperti mana hidup yang dipanggil oleh Tuhan. Maksudnya ketetapan itu tetap kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma dipanggil, tetapi kita tidak melakukannya. Maksudnya saudara saya kasih dalam Tuhan, supaya kita bertindak, supaya kita benar-benar ingin mendalami, ingin mengenal panggilan kita. Kenapa kita dipanggil? Kenapa saya dipanggil? Kenapa saudara ataupun Anda dipanggil? Sudah pasti tentu ada maksud Tuhan untuk setiap pribadi kita. Yang kedua, sifat hidup orang yang dipanggil. Ayat yang ke-3, 4, dan 5. Sifat-sifat hidup orang yang dipanggil. Bagaimanakah yang dimaksudkan hidup berpadanan dengan panggilan itu? Adalah kita lihat dari yang kedua itu adalah sifat-sifat hidup orang yang dipanggil. Sifat-sifat yang seharusnya, yang sudah sememangnya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sifat itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu selalu rendah hati. Saya akan baca untuk kita. Hendaklah kamu, ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Inilah merupakan sikap-sikap kita ataupun orang yang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, supaya kita memiliki sifat ini, supaya kita hidup dan melakukan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama tadi, selalu rendah hati, baik dalam hal pelayanan kita, dalam hal kekeluargaan kita, hal persahabatan kita dengan saudara kita di luar, persahabatan, lebih-lebih lagi persahabatan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan, selalu memiliki sikap lemah lembut, dan selalu memiliki sikap panjang sabar, supaya kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Kita juga harus tunjukkan kasih kita di dalam kita saling membantu. Di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 12 dan 13 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah
demikian seperti mana yang telah Tuhan lakukan untuk kita, demikianlah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni sesama kita. Apabila kita jangan sampai ada yang memiliki kesempatan untuk berdendam satu dengan yang lain. Jadi yang lain yang sudah mengerti tentang panggilan sesungguhnya inilah waktunya kita untuk saling merendahkan diri kita. Jadi sama halnya seperti sepertinya kita panjang sabar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, dalam hal yang hampir-hampir membuat kita memiliki masalah ataupun pergaduhan, tapi sekiranya kita sama-sama memiliki hati yang sama-sama keras, hati yang sama, perkataan yang tidak baik, sudah pasti itu akan terjadi. Tapi apabila di antara kedua ini akan memiliki kesabaran dan kerendahan hati dan ingin mau menerima dia, mengampuni dia, itu tidak akan terjadi karena kita memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin mengampuni satu dengan yang lain. Dan yang seterusnya, yang ketiga, yaitu tindakan orang yang dipanggil. Bagaimanakah tindakan kita yang telah dipanggil oleh Tuhan? Yaitu contohnya tindakan adalah juga sama ataupun berpadanan dengan firman Tuhan, ya. Contoh, kita dipanggil untuk berubah ataupun untuk bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, apakah namanya itu hidup sudah sepadan dengan firman, sama dengan firman Tuhan, atau apakah kita sudah menuruti firman Tuhan itu sesungguhnya dalam kehidupan kita? Sudah tentu tidak, saudara sekasih. Dan maksudnya adalah kita hidup kepada firman Tuhan ini sepenuhnya 100% firman Tuhan yang kita belajar, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita praktikkan dalam kehidupan kita, saudara sekasih dalam Tuhan. Memang sangat susah untuk kita lakukan itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita benar-benar ingin mendalami panggilan kita di dalam Tuhan, ingin mengerti kenapa saya dipanggil, mengapa saya dipilih oleh Tuhan, kenapa bukan orang lain. Orang lain pun ada panggilannya sendiri. Panggilan kita berbeza. Tuhan memanggil seorang untuk melayani anak-anak muda. Tuhan memanggil seorang untuk melayani musik. Tuhan memanggil seorang untuk melayani anak sekolah minggu dan sebagainya. Setiap panggilan itu Tuhan percayakan kepada kita. Jadi panggilan yang khususnya yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita adalah kita dipanggil sepertinya hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi gembala, dan jemaat dipanggil untuk menjadi jemaat Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitalah yang marilah kita sama-sama merenungkan panggilan kita di dalam Tuhan, supaya kita tahu apakah sikap kita, apakah yang sifat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita berpadanan dengan panggilan kita, supaya kita hidup sama dengan panggilan kita, seperti Yesus Kristus telah hidup sebelum Yesus Kristus mati dan setelah dia bangkit ke surga, apa yang dia telah lakukan selama dia ada di dunia ini. Seperti itu juga lah yang kita rindukan dan yang Tuhan rindukan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil menjadi satu tubuh dan bersatu untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga kita ini adalah supaya kita menjadi satu tubuh dan bersatu untuk membangun tubuh Kristus. Sama-sama kita membangun yang jatuh, kita angkat, yang lemah kita kuatkan. Kita sama-sama membangun satu dengan lain demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu tubuh dan satu roh, sebab kita telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita. Pengharapan kita dalam Yesus Kristus yang terkandung dalam panggilan kita. Sentiasa percaya pada Tuhan, pada satu Tuhan saja. Kita jangan kembali kepada penyembah-penyembahan yang lain, dan tetap satu iman, satu baptisan. Jangan ada baptisan yang lain selain baptisan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan mengakui Dia satu Allah dan tidak ada Allah yang lain selain Yesus Kristus yang kita percaya
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kekalkan dan kita tetapkan pegangan hidup kita, pedoman hidup kita melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebagai orang jemaat Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk menjadi satu, untuk tetap bersatu, dan untuk tetap setia dan taat mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Panggilan Tuhan adalah merupakan kehendak Tuhan terhadap setiap pribadi kita, dan panggilan itu juga akan membuat kehidupan kita apabila kita benar-benar ingin, sungguh-sungguh ingin belajar lebih dalam lagi panggilan kita di dalam Tuhan. Panggilan itu akan membuat kita semakin hari semakin sempurna, dan panggilan kita itu adalah panggilan yang mulia, panggilan surgawi, bukan panggilan duniawi, bukan panggilan sesiapa, tetapi panggilan daripada Tuhan, daripada surgawi untuk setiap pribadi kita. Karena itu panggilan kita yang Tuhan panggil kita untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan kejahatan. Karena panggilan surgawi sentiasa kepada perkara yang baik, dan panggilan duniawi sentiasa kepada perbuatan yang merubuhkan dan menjatuhkan dan kejahatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus memikirkan kedua hal ini supaya kita tahu panggilan Tuhan itu adalah panggilan surgawi untuk setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita kepada diri kita masing-masing, agar kita semakin mengerti sungguhnya panggilan itu dalam hidup ini, serta melakukan dan mempraktikkannya di dalam hidup kita sesungguhnya. Saya percaya dan yakin, saudara dan saudari, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan senang apabila kita sesungguhnya ingin belajar lebih dalam lagi. Dan apabila kita belajar lebih dalam lagi tentang panggilan kita ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal siapa itu pribadi Yesus, dan semakin hari semakin kita bertambah di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita belajar, dan itu yang akan membentuk kehidupan kita menjadi sempurna di mata dan sentiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan firman yang mengajar kami dan yang memberkati kami agar kami hidup berpadanan dengan panggilan kami, dan biarlah kami mengerti Tuhan tujuan panggilan kami di dalam Yesus Kristus, agar kami sentiasa memiliki sifat-sifat hidup yang Tuhan rindukan, yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau bertindak berkarya, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami, agar kami tidak berpaling, dan agar kami tidak jauh, dan agar kami tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kami di hal-hal yang ada di dunia ini. Bila kami Tuhan Yesus biasa ingin melihat panggilan kami dengan sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong bantu kami Tuhan Yesus saat kami lemah dan jatuh Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan semua kami, semua jemaat Tuhan, yang biarlah kami sama-sama diberkati dan bertumbuh di dalam iman kami masing-masing.